warahmatullahi wabarakatuh. Hai Anamira Friends. Senang sekali saya Dina Chandra dapat menyapa teman-teman semua kembali di podcast Anamira edisi Juli 2023 di semester baru dengan semangat baru. Nah teman-teman, tentunya Dina hari ini nggak sendirian. Kita akan bincang-bincang bersama dua narasumber kita yang luar biasa. Kita akan sapa terlebih dahulu. Ada Danis Diandra Daifullah. Boleh sapa teman-temannya dulu, Danis. Halo teman-teman. Halo teman-teman. Dan juga pembimbingnya yang luar biasa, ada Ustazah Retra. Saya hai Ustazah Retra. Assalamualaikum. Kabar baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah teman-teman, melihat Danis udah ada di tengah-tengah kita hari ini, kayaknya teman-teman udah tahu ya kita akan membahas apa hari ini. Nah Danis ini adalah salah satu siswa berprestasi dari SMA Anamiroh yang mewakili sekolah kita, negara kita di International Applied Biology Olympiad 2023 di Bali. Nah, seperti apa perjalanan dan juga pengalaman Danis di Bali? Yuk kita saksikan cuplikan berikut. And the International Relations Officer of ISS. I would like to say welcome to all finalists of IABO 2023, especially all of you coming from Armenia, Philippines, Malaysia, Thailand, Vietnam, Bangladesh, and Nepal. Halo Anamiro Friends. Jadi pada tanggal 25 Juli 2023 kemarin, salah satu siswa dari SMA Anamiro yang bernama Danis Diandra Daifullah berangkat ke Bali untuk mewakili Indonesia di ajang International Applied Biology Olympiad yang ditemani oleh guru pembimbing Ustazah Retra. Engage for cancer treatment. That is true with immunotherapy. Immunotherapy is a cancer treatment and it uses substances. Di kompetisi ini, Danis berhasil meraih silver medali dari kompetisi yang diikuti oleh 8 negara. Wah, selamat ya Danis atas prestasi yang membanggakan untuk Indonesia. Anamiro hebat, Anamiro juara. Wah, luar biasa ya teman-teman, di usia semuda ini Danis sudah punya kemampuan, keberanian, dan kesempatan yang luar biasa yang jadi bagian dari pengalaman hidup Danis. Kak Dina pribadi mengucapkan selamat buat Danis udah mewakili sekolah kita, negara kita, dan pulang membawa silver medali. Luar biasa. Kakak mau tahu dong, Danis, gimana sih perasaan kamu bisa mewakili sekolah, bahkan mewakili negara di ajang internasional? Terasa sedikit nervous. Nervous tuh pasti ya. Terus gimana? Bangga kah atau gimana? Iya bagus. Lebih banyaknya cuma nervous. Nervous, oke. Tanggapan dari orang tua, dari keluarga, di kakak kamu dan teman-teman sekelas kamu gimana? Mereka cuma bilang good job Danis. Nah itu Bunda sudah bilang sekarang sudah ada kebanggaan sekolah. teman-teman juga proud ya. Iya. Oke. Nah Ustazah, mungkin sebagian dari teman-teman kita ini ada yang belum tahu IABO ini apa. Mungkin bisa dijelaskan sama teman-teman. Silakan. Oke, jadi proses Danis ke International Play Biology Olympiad ini berawal dari tahun kemarin ikut Iya. Olimpiade Biologi 2022. Ya, Olimpiade Biologi Indonesia. Jadi ikut seleksi sampai ke semifinal. Iya. Alhamdulillah sampai ke final di Bandung dan mendapat perunggu. Nah dari situlah perunggu yang diperoleh di Bandung itu merupakan
dikasih kesempatan ya peserta yang mendapatkan medali ketika di Bandung dikasih kesempatan untuk mengikuti seleksi untuk ke internasional ini ya Bu ini. Berarti perjalanannya cukup panjang dari tahun 2022. Iya gitu dari ya? 2022 gitu. Nah pada akhirnya sekolah mengirim Danis sebagai perwakilan nih ya dari SMA Anamiro. Itu sebelumnya gimana? Apakah ada tes sebelumnya di antara beberapa murid sampai akhirnya terpilih Danis itu bagaimana? Jadi dari awal kita tidak membatasi setiap siswa yang memiliki minat, keinginan untuk mencoba tantangan ini. Jadi kemarin itu sekitar berapa orang ya? 6 orang yang ikut dari sekolah kita untuk seleksi. Jadi ada seleksi pertama, kemudian ada seleksi yang kedua, jadi sampai seleksi semifinal. Sampai ke finalnya hanya Danis yang lulus dari 6 akhirnya orang. tersisih lah Danis gitu ya, dengan serangkaian seleksi yang tadi. Nah Danis, kamu sendiri untuk ajang internasional gitu ya, persiapannya seperti apa? Persiapannya tuh Ustazah ngasihkan banyak jurnal, namanya video YouTube untuk dinonton dan dibaca. Karena mereka sudah ngasihkan kurikulumnya dan materinya, jadi cuma harus mencari semua video tentang materinya, dan untuk video baca jurnal, mungkin baca buku dikit juga. Itu referensi-referensi untuk Danis begitu ya. Kalau kendala Danis itu pasti ada ya, kita nggak mungkin lurus-lurus dan lancar-lancar aja. Mungkin ada struggle yang kamu hadapi, bisa kamu ceritakan, aduh kayaknya aku kendalanya di sini deh. Dan gimana kamu ngadepin kendala itu? Cuma nervous waktu mulai presentasinya karena takut nanti ada, kan waktu presentasinya tuh ada 2 jurinya tuh mungkin ada mengasihkan soal. Dan takut nanti ada soal itu nak tahu bagaimana jawabnya. Tapi juga itu sebelumnya tuh ada kasihkan seperti materi untuk presentasinya, apa materi presentasinya. Kisi-kisi begitu ya? Iya. Tapi dikasihkan materinya tuh waktu sudah dalam ruangannya, harus habis itu bikin presentasinya tuh langsung dalam ruangnya. Jadi Ustazah juga takut nanti materinya tuh yang tidak banyak pelajari. Di luar dari yang dipelajari, di luar dari referensi yang diberikan gitu ya. Jadi sistem ujiannya itu seperti ini. Dia di tes pertama itu kognitif ya, pengetahuan. Uji soal-soal analisis secara kognitif 1 jam, kemudian jam-jam berikutnya 2 jam berikutnya kita dikasih studentnya dikasih kasus, ada 4 kasus gitu. Kasus yang mesti mereka pecahkan dalam bentuk makalah atau PowerPoint. Jadi dipresentasikan dalam bentuk PowerPoint. So on the spot bikin dapat soal, kita satu bikin PowerPoint. kasus seperti jurnal. Iya. Jurnal dengan yang terakhirnya ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, tapi dalam bentuk presentasi PowerPoint atau makalah. Tentu ini dengan waktu yang singkat juga menyiapkan 2 jam. PowerPoint dengan waktu yang singkat dan memahami Ya. bahan untuk presentasi tadi itu. Belum ada kisi-kisi sebelumnya Ustazah? Jadi sebelumnya sudah dikasih topik tahun ini tentang bioteknologi. Jadi bioteknologi kedokteran dan immunity dan bioteknologi agroindustri. Nah, persiapan kita sebelum tampil itu ya mempersiapkan Danis dengan materi tersebut. Bagaimana sering dikasih jurnal, bagaimana mencahkan jurnal ini dan bagaimana dia mengolahnya dalam sebuah presentasi. Itu setiap hari dilatih. Jadi setiap hari dia dikasih jurnal, malamnya besoknya kamu presentasikan. Jadi kayak gitu. Jadi makanya ketika di Bali, alhamdulillah usaha-usaha kita, persiapan kita soalnya berhubungan dengan itu. Jadi Sesuai dengan tema dan bidang diangkat begitu ya. Dia dapat kasus yang benar-benar sudah kita pelajari. Syukurnya begitu. Terapi jin ya, jin terapi ya, terapi kanker. Oh begitu. Itu persiapan dari Danis. Kalau dari Ustazah sendiri selaku pembimbing, persiapannya secara pribadi untuk diri sendiri dan untuk Danis itu gimana? Boleh diceritakan? Kalau dari Taza yang mempersiapkan anaknya, gimana dia menguasai materi semuanya. Ya, tentu ada strateginya ya. Kira-kira soal seperti apa? Karena saya sudah membayangkan dari awal kalau ini udah seperti presentasi
hasil penelitian gitu. Iya. Jadi emang dari awal bukan soal membahas materi-materi dasar lagi, bukan materi-materi analisis Iya. kasus-kasus. Awalnya kita bahas tentang hormon insulin, kalau kedokterannya ya tentang terapi gen, tentang apa lagi? Tentang antibodi monoklonal. Dan yang pribadi dengarnya juga udah kayak presentasi mahasiswa kedokteran gitu ya. Iya, dia bioteknologi kedokteran ya. Iya. Gitu Jadi ya. kalau bioteknologi industrinya tentang yogurt, kecap, pembuatan secara industri dan sebagainya. Dari makanan juga ada. Jadi mempersiapkan itu, menghasilkan. Alhamdulillah Denis siswa yang cepat ya, walaupun kelas 10. Cepat angkat. Jadi ketika dikasih jurnal, jurnalnya bahasa Inggris kan yang bagus Iya. ya. YouTube-nya juga dalam bahasa Inggris, jadi dia lebih menguasai itu, mudah gitu dia Untuk memahami itu. memahami materinya. Kalau kendalanya sendiri Tazah, yang ditemui dari persiapan sampai di event sampai juga dengan selesai. Kendalanya itu waktu ya mungkin. Oh iya. Walaupun ada 1 bulan memahami bioteknologi, sekarang kuliahan aja butuh semesteran. Benar. Jadi pandai-pandai mencomot materi yang kira-kira masuk apa gitu. Jadi nggak semua materi, nggak mungkin semuanya kita pelajari, sedangkan dia di sekolah belum belajar topik genetika, rekayasa gen, belum masuk itu kelas 3 kalau nggak salah. Jadi ya itu kendalanya itu waktu ya caranya ya kayak gitu, insting aja apa kira-kira materi yang soal-soal yang akan jadi keluar. sering searching ya, Iya. kira-kira soal-soal seperti apa yang masuk. Syukurnya apa yang dipelajari itu Alhamdulillah itu. semuanya kedapatan di Olimpiade itu ya, tidak ada yang keluar dari tema yang diangkat. Nah sebelum sampai di ajang kelas internasional ini, sebelumnya apakah Denis udah ada di tingkat antar sekolah atau provinsi begitu? Mungkin bisa diceritain. Karena kelas 10 baru ya, baru Oh, kita yang pernah diikutin OBI dulu, OBI Olimpiade Biologi Indonesia, ikut olimpiade lain yang bukan dari pemerintah ya, yang dilakukan oleh swasta atau universitas seperti UNRI juga mengikuti itu, kemudian OSN juga pernah. Ya itu, karena baru 1 tahun ya. Jadi setiap kompetisi biologi dia untuk praktis. Iya, untuk diketahui juga teman-teman bahwa Anamiro ini ada jenjang pendidikan SMA itu baru berjalan 1 tahun, dan Denis ini adalah angkatan pertama teman-teman. Meskipun masih berjalan 1 tahun, tapi banyak sekali siswa-siswa Anamiro yang sudah menoreh prestasi lokal, nasional, bahkan internasional seperti Denis gitu ya Ustazah. Dan dapat diketahui juga bahwa pemilik yayasan kita Bapak Insinyur Muji Sutrisno itu sangat mengapresiasi murid-murid kita yang berprestasi gitu, juga dengan guru-guru pembimbing yang luar biasa. Tentunya biasanya tuh akan diberikan reward sebagai bentuk kebanggaan dan apresiasi terhadap yang sudah berprestasi tadi. Kakak mau tahu dong apa sih reward yang diberikan untuk Denis untuk ajang ini? Bunda saya bilang dikasihkan SPP gratis untuk sampai tamat. Sampai tamat sekolah, wah luar biasa, aplaus ya. Jadi udah aman ya Denis ya, nggak mikirin lagi biaya sekolah sampai selesai. Keren banget. Denis ini pastinya sibuk ya, apalagi akhir-akhir ini, dan sangat menyita waktu kamu. Tapi tidak dapat dipungkiri bahwa kamu ini masih sangat belia, masih remaja. Gimana kamu ngatur waktu antara belajar, bermain, juga istirahat? Tidak banyak mengatur waktunya. Banyak itu saya coba mengatur waktu, dari banyak itu saya tuh mudah distraksi. Iya. Saya memang di rumah tuh memang banyak suka main, tapi kadang-kadang juga ada belajar untuk berapa jam supaya masih teringat. Masih ada mengisi waktu luang dengan mungkin bermain game gitu. Bermain game ya, berimbang ya, ada istirahat juga. Game juga. Jadi ketika latihan ini itu di sela-sela jam kesibukan ujian. Setelah ujian dia praktis, setelah ujian dia praktis. Kalau di rumah mungkin waktunya istirahat ya bagi dia. Iya. Jadi paling saya selalu ngasih setiap hari itu jurnal-jurnal yang
yang harus dia pelajari. Mungkin hobi dan kesenangan Danis juga memang belajar Iya, gitu. jadi dia nggak banyak di luar ruangan juga, orangnya suka membaca. Emang hobinya belajar gitu. Nah, untuk mendukung Danis, menyokong Danis sampai ada di titik ini, apa ada pendekatan atau strategi khusus yang Tante terapkan ke Danis? Strategi khusus kayak apa tuh? Ya pendekatan khusus mungkin Danis nih Karakter, anaknya ada introvert gitu. mungkin dari awal Iya. dari awal kan emang karena wali kelasnya ya. Oh kebetulan Tante jadi wali kelas bisa baik. memahami karakter dia seperti apa, juga konsultasi sama bundanya. Jadi di situ tahu cara belajarnya seperti apa. Oh berarti konsultasi juga dengan orang iya, tua. dia lebih nangkap tuh cara belajarnya seperti apa. Kemudian di sekolah juga ada tes psikologi kan, jadi kita Iya. tahu ini gaya belajar anaknya seperti apa. Karakternya seperti apa begitu. Paling gitu. Danis kemarin kan udah ikut ajang internasional nih. Ketemu teman-teman dari 8 negara yang berbeda. Mungkin Danis bisa ceritain ke teman-teman apa pengalamannya ketemu dengan teman-teman dari 8 negara yang berbeda ini. Mungkin kamu dapat teman baru di sana. Boleh diceritain Danis? Jadi berarti awesome, cool menemui semua orang dari negara lain. Juga ada dapat teman tapi bukan dari negara lain. Oh, dari Indonesia? Iya, dari Indonesia. Iya. Dari daerah mana Danis? Dari Mataram. Dari Mataram. Terus udah mutualan belum? Aceh. Udah mutualan belum? Mungkin di Instagram udah berteman? Udah. Selain itu teman ngobrol mungkin kemarin keliling-keliling sekitar Bali gitu mungkin nggak mungkin Ada hanya cerita kompetisi. lucu nih. Boleh diceritain Taza, silakan. Jadi saya ke Bali liburan, kita Iya. apa gitu habis Setelah Olimpiade. setelah ujian tuh kita Mhm. ada waktu luang. Ya. Jadi semua teman-temannya pada ke Tanah Lot lah, ke Pantai Kuta, ke ini. Iya. Dia ngajak kemana coba? Coba kemana? Ayo. Eh, ke toko buku. Kita ke buku luar biasa. Memang hobi dan kesenangannya di situ ya. Di Ustazah? sana ada toko buku yang khusus buku bahasa Inggris. Mhm. Ya, emang di sana pas ke sana emang yang ngisi ya bule-bule semua ya. Jajanannya internasional gitu ya. Jadi kesanalah kita berdua sama Danis yang lain ke tempat yang lain kan. Refreshing. Jadi itu refreshingnya. Danis- Cari komik dalam bahasa Inggris, novel dalam bahasa Inggris. Luar biasa. Dan nggak tertarik gitu lihat pantai, lihat pemandangan Bali. Kak Dina aja pengen loh kemarin ikut sama Ya, Danis. Karena kan sudah ada tour khususnya dari Iya, Besoknya Bu. nanti akan ada tour khusus dari Yapo. Bersama Jadi, teman-teman peserta lainnya. semuanya. Mhm. Jadi yang ini nggak usah lah, kita ke toko buku. Besok kan udah ada. Luar biasa. Ini Danis sejak di bangku sekolah tuh udah terlihat ya. Udah terlihat gemilang, udah terlihat lah masa depannya mungkin baik. Tapi kita mau tahu dong, apa sih cita-cita Danis sendiri? Pengen itu jadi apa? Kedepannya tuh mau apa? Coba. Itu masih belum yakin 100%. Mungkin kamu ingin jadi dokter Kuliah di mana? atau kuliah di mana? Kuliahnya tuh dreamnya tuh mau kuliah di luar negeri, Ya. mungkin di Eropa. Mhm. Suka misalnya tuh di UK, itu yang paling dreamnya. Itu cita-cita pengen lanjutkan pendidikannya ke UK. Berarti cita-cita ingin jadi apa itu belum terbayang ya Danis? Belum menemukan jati diri sebenarnya, masih hobi belajar dan menjalani itu. Harapannya Danis terakhir, harapannya atau pesannya buat teman-teman, silakan. Bisa jelaskan bahasa Inggris. Ya, itu saja. Jelas bahasa Inggris. Yes, Jadi agak in English it's okay. susah. It's okay in English. Nah, oke. Jelaskan. Cuman jangan takut untuk keluar dari comfort zone atau jangan takut untuk mengikuti olimpiade atau sesuatu yang kamu belum pernah lakukan, karena mungkin bisa melakukan sesuatu yang memang fantastik. Luar biasa. Plus buat Danis, itu harapan dan pesan Danis. Harapan dan pesan dari Ustazah Rendra. Oke, mungkin di kesempatan kali ini saya pembimbing Danis dan Danis Ya. ingin mengucapkan terima kasih dukungan yang sangat full dukungan ya dari
Yayasan Anamiroh karena sudah memberi kesempatan kepada kami untuk mendukung ya kegiatan ini sampai ke internasional. Kemudian keberhasilan Danis sampai ke internasional merupakan salah satu keberhasilan Anamiroh ya. Tidak hanya SMA. Itu merupakan bukti bahwa sistem pendidikan Anamiroh itu bagus. Dari TK, SD, SMA. Jadi kami SMA hanya mengarahkan, memotivasi. Sedangkan sejak awal mereka sudah dididik dan ditempa secara benar-benar serius dari TK, SD, SMP. Jadi ini bentuk keberhasilan pendidikan Anamiroh, terutama English ya. English. Karena untuk sampai ke internasional ya pintu gerbangnya English. Dan kita tahu sendiri kalau Anamiroh emang English adalah Englishnya fokusnya. tidak perlu diragukan lagi. Ya, jadi kalau udah Englishnya bagus, ikut ajang-ajang apapun, walaupun dia kelas 10, angkatan pertama, tapi materinya masih belum jauh dari kebanyakan yang ikut kan kelas-kelas 12. Tapi lebih percaya diri itu karena kenapa? Karena bahasa Inggrisnya jauh. jadi dia memahami. Kalau jurnal yang bagus kan jurnal English kan. Memahami jurnalnya dia lebih cepat. Ya, soalnya dalam bahasa Inggris semua. Dia bikin makalah dalam bahasa Inggris, bikin presentasi dalam bahasa Inggris. Jadi sebenarnya ini kebanggaan seluruh guru Anamiroh sih. Inilah hasil didikan, inilah hasilnya nanti. Kalau sistem pendidikan yang ini terus ditingkatkan, dan harapan saya semoga banyak lagi siswa-siswa Anamiroh berprestasi lainnya seperti Danis. Amin. Dan memang karena kuncinya segala itu adalah komunikasi, Ustazah Retra. Dan ini sangat membantu. Kebetulan juga Danis ini memang sedari TK, SD, SMP hingga SMA itu di Anamiroh, teman-teman, luar biasa. Ini kisah yang inspiratif sekali dan membuktikan pada kita bahwa kerja keras dan dedikasi itu akan mengantarkan kita ke banyak kesempatan besar dan kesempatan baik. Inilah kisah inspiratif dari Danis dan juga pembimbingnya yang luar biasa, Ustazah Retra. Terima kasih Danis dan juga Ustazah Retra sudah hadir sama kita hari ini. Sampai jumpa di kisah-kisah menarik, kisah-kisah inspiratif lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.